Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 2, bertemu lagi bersama Kak Naim. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Kak Naim harap keadaan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sudah siap dan semangat dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Kak Naim mau tanya nih, kira-kira ada yang tidak berangkat nggak ya hari ini? Atau berangkat semua? Nah, jika berangkat semua, kita lanjutkan untuk melakukan doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, Kak Naim mau tanya nih, kira-kira pertemuan kemarin kita sudah belajar sampai pembelajaran keberapa ya? Ada yang masih ingat? Betul, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang keempat. Berarti hari ini kita masuk ke pembelajaran yang hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Kak Naim mau menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mendengarkan guru membaca teks menu balon, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengamati teks pendek, siswa dapat memahami berbagai aktivitas yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan di dalam rumah. Nah, itu tadi merupakan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, adik-adik sambil menyimak di buku paketnya masing-masing supaya nanti adik-adik lebih mudah dan dapat memahami materi yang akan disampaikan oleh Kak Naim. Langsung saja kita masuk ke materinya. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Balon bertanya, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Perahu kertas pun menjawab, "Dengan bantuan angin balon." Si balon pun bertanya, "Angin? Apa itu angin?" "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" tanya perahu kertas kepada balon. "Karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara ditiupkan, aku dapat menggelembung," jawab balon. "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita," ucap perahu kertas. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan percakapan yang telah kalian baca. Pertanyaan yang pertama, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Adik-adik ada yang tahu kira-kira tadi apa ya yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Ya, jawabannya yaitu berbicara tentang manfaat udara bagi perahu kertas dan balon. Pertanyaan yang kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Adik-adik ada yang tahu tidak ya mengapa balon bisa menggelembung tadi? Ya, jawabannya karena bahan yang dimiliki balon elastis dan mudah berubah bentuk. Maka ketika balon mendapatkan angin ataupun diisikan air, maka balon akan menggelembung. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Adik-adik ada yang tahu mengapa bisa terapung perahu kertas? Ya, jawabannya perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan karena perahu kertas memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada air atau cairan tempat perahu kertas tersebut diapungkan. Pertanyaan yang keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Adik-adik ada yang tahu? Ya, benar sekali. Sifat balon adalah balon akan berubah bentuk ketika udara ditiupkan ke dalam balon. Contoh beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon adalah ban sepeda dan kantong plastik. Nah, selanjutnya, ayo lakukan kegiatan-kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada balon, yang kedua ada kantong plastik bening,
Nah, untuk cara kerjanya yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa simpulanmu? Bentuk balon menjadi bulat, sedangkan bentuk kantong plastik menjadi oval. Nah, untuk kesimpulannya yaitu gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan mengikuti bentuk media yang ia tempati, sehingga pada saat ia menempati balon dengan bentuk berbeda-beda, maka gas mengikuti bentuk balon tersebut. Gimana adik-adik, paham ya? Nah, untuk selanjutnya, Kak Naim akan membacakan sebuah teks. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik, artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, setelah mendengarkan teks yang telah dibacakan oleh Kak Naim, coba adik-adik menjawab pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Kira-kira ada yang tahu jawabannya adik-adik? Betul sekali, akan menjadi sama dengan bentuk balon. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Kira-kira bagaimana ya adik-adik ya bentuknya? Ada yang bisa menjawab? Ya, akan menjadi sama dengan bentuk kantong plastik. Untuk yang nomor 3, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Apakah sama adik-adik nanti bentuknya? Iya, bentuknya sama. Yang nomor 4, bagaimana menurutmu sifat udara? Ada yang tahu? Adik-adik ada yang tahu tidak ya sifat udara itu bagaimana? Iya, boleh. Yang pertama yaitu berbentuk gas. Yang kedua, memiliki massa atau berat. Yang ketiga, menempati ruang. Dan yang keempat, mempunyai tekanan. Yang kelima, coba ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon. Kira-kira adik-adik bisa nggak ya kalau disuruh menceritakan secara lisan? Tentunya semuanya bisa ya adik-adik ya. Nah, misalkan saja balon terbuat dari bahan karet yang bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon, sehingga balon akan menggelembung. Udara dalam balon dan kantong plastik menyesuaikan dengan bentuknya. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, itu tadi merupakan contoh jawaban dari Kak Naim. Nanti adik-adik bisa menceritakan kembali secara lisan mengenai bacaan yaitu meniup balon. Nah, selanjutnya coba adik-adik amati gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Yaitu melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Kira-kira adik-adik pernah nggak ya melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki? Tentunya semuanya pernah ya. Nah, lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-temanmu. Nah, bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur.
Yang ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 7 belajar dengan rajin. Dan yang kedelapan, pukul 9 malam waktunya tidur. Nah, kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Nah, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kegiatan yang pertama, menonton sampai larut malam. Kira-kira kegiatan tersebut perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan ya adik-adik? Iya, kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan karena apabila kita menonton TV tidak boleh hingga larut malam. Kegiatan yang kedua, membantu ayah dan ibu. Kira-kira perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Betul, yaitu perlu dilakukan karena kita di rumah harus membantu ayah dan ibu. Yang ketiga, mengerjakan PR. Kira-kira perlu dilakukan atau tidak? Perlu dilakukan karena mengerjakan PR merupakan kewajiban kita sebagai siswa. Kegiatan yang keempat, bermain dengan curang. Kira-kira kalau bermain dengan curang itu perlu dilakukan atau tidak ya adik-adik? Betul, tidak boleh dilakukan. Nah, kegiatan yang kelima, minta izin kepada orang tua bila akan berpergian. Kira-kira boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan adik-adik? Iya, harus dilakukan karena apabila kita hendak pergi keluar rumah atau bermain, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya coba berdiskusilah dengan ayah dan ibu tentang aturan di rumah adik-adik masing-masing. Tuliskan aturan tersebut pada kolom berikut. Aturan di rumahku. Nah, misalkan saja ini ya adik-adik ya. Kegiatan yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Kegiatan yang ketiga, mencuci piring setelah makan. Yang keempat, selalu minta izin bila keluar rumah. Yang kelima, membantu pekerjaan orang tua. Itu membersihkan rumah atau menyapu atau mengepel dan lain sebagainya. Yang keenam, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang ketujuh, pukul 7 malam mengulang pelajaran supaya besok ketika di sekolah itu tidak lupa dengan pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kedelapan, pukul 9 malam tidur. Nah, itu tadi merupakan contoh kegiatan yang Kak Naim sampaikan. Nanti adik-adik bisa membuat kegiatan sendiri menurut aturan di rumah masing-masing. Nah, sudah selesai nih adik-adik pembelajaran kita pada hari ini. Gimana perasaan adik-adik belajar bersama Kak Naim? Senang semuanya ya? Nah, dari awal hingga akhir tadi kita mempelajari apa saja ya adik-adik? Kak Naim tanya coba, ada yang masih ingat tidak? Tadi kita mempelajari apa saja ya? Ya, yang pertama tadi kita mempelajari mengenai bentuk udara apabila dimasukkan ke dalam balon dan kantong plastik. Jika dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya akan menjadi bulat. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam kantong plastik, maka akan berbentuk oval. Nah, selanjutnya tadi kita mempelajari apa ya yang kedua tadi? Ada yang masih ingat tidak ya tadi ya? Betul, yang kedua kita mempelajari mengenai berbagai macam kegiatan aturan di rumahku. Nah, nanti adik-adik bisa menerapkan kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik di dalam rumah maupun di luar rumah.
Nah, jika semuanya sudah paham, Kak Naim akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian Kak Naim sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, Kak Naim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa rajin belajar. Terima kasih.